Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami akan mencoba bahas tentang azan jihad dengan menggunakan kalimat hayya 'alal jihad. Dari beberapa referensi yang kami baca, bahwa seruan hayya 'alal jihad yang disisipkan pada untaian kalimat-kalimat yang sudah populer dikumandangkan dengan kalimat-kalimat azan salat, bahwa kalimat-kalimat tersebut kalau kita amati itu bukanlah kalimat azan salat, sebab atau lafaz-lafaz azan salat, kalimat-kalimat yang digunakan untuk azan, memanggil orang untuk sholat, azan dikumandangkan sebagaimana yang sudah populer dan sudah masyhur di kalangan kita, itu sebagaimana yang ada. Nah, adapun yang viral beberapa hari ini, memang dari sisi lafaz dan redaksinya sebagian besar menggunakan redaksi azan salat, tetapi ada kalimat yang dihilangkan, yakni hayya 'alas shalah, dan diganti dengan hayya 'alal jihad. Dengan melihat struktur yang ada, berarti ini bukan azan salat, melainkan ini adalah seruan jihad. Ya. Kenapa itu bukan azan salat? Jadi kita bisa lihat pengertian azan ada dari sisi lughatan dan wasyar'an. Ini salah satu kitab yang menjadi referensi kami, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yang karya Al-Ustadz Ad-Doktor Wahba Az-Zuhaili. Alhamdulillah, sewaktu kami studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ini kami beli pada tahun, masih ada Al-Qahira, kami beli di Kairo langsung pada tahun 2008, pada tanggal 29 bulan Mei 2008. Ini kitab begini 11 jilid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adzan dari sisi bahasa disebutkan dalam kitab ini, al-adzanu lughatan al-i'lam, wa minhu qauluhu ta'ala, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas. At-Taubah, surah At-Taubah. Ay i'lam, wa adzin fin nasi bil hajj, al-hajj, ay a'limhum. Azan menurut bahasa al-i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Ya. Jadi apa saja bentuk pemberitahuannya itu disebut azan dari sisi bahasa, ya. Dari sisi bahasa.
Sama dengan solat dari sisi bahasa bimakna ad-du'a, lugatan ad-du'a, doa. Kemudian zakat dari sisi bahasa tumbuh. Sama dengan kalau kita di Gorontalo, biasa kalau ada yang menggunakan pakaian apa ya? Pakaian pesta, kita biasa tanya akadilita. Akad, menggunakan kata akad. Karena akad menurut bahasa itu beda maknanya dengan akad menurut bahasa. Kalau menurut bahasa akad semua transaksi umum maknanya. Tapi ketika kita mendengar kata akad digunakan di Gorontalo, maka yang dimaksud adalah akad nikah. Jadi dia mengkhusus karena itu sudah difahami, kata itu sudah populer. Jadi begitu juga dengan azan. Ketika azan didengar, maka yang dimaksud adalah azan salat. Nah, dari sisi bahasa azan itu umum sifatnya, semua pemberitahuan. Wa syar'an qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu shalah al-mafruḍah. Ini pengarang kitab mengutip dari kitab Mughnil Muhtaj halaman 133, definisi azan menurut syariat. Qaulun makhsus, lafat-lafat khusus, yu'lamu bihi waktu salatu al-mafruḍah. Ketika lafat-lafat khusus ini dikumandangkan, maka orang akan tahu bahwa waktu sholat wajib sudah dekat atau sudah masuk maledungga wakutu. Au huwal i'lam bi waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Dalam kitab Nailul Autar, dalam kitab Al-Lubab Syarhul Kitab, dalam kitab Kasyaf Al-Qina disebutkan definisi azan menurut syariah. Au huwal i'lam bi waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Azan menurut makna syariat adalah pemberitahuan tentang waktu salat dengan lafat-lafat, dengan redaksi-redaksi, dengan kalimat-kalimat yang khusus. Ya. Nah, kalimat-kalimat khusus itu seperti apa? Ya, sudah seperti yang sudah populer. Dalam lanjutan pembahasan ini kita temukan di situ ada juga tentang sirah, tentang kalimat yang digunakan, kaifiyatul adzan au siratihi. Ya, bagaimana tata cara ini diatur. Jadi azan menurut pandangan syariat itu diatur. Apanya yang diatur? Kenapa diatur? Karena azan ini dia memiliki makna tersendiri, makna sesuai syariat, makna syariat. Ada makna umum, ada makna khusus yang dipahami oleh syariat Islam dan itu digunakan. Kemudian azan ini disyariatkan. Azan ini memiliki keutamaan. Dia juga ada hukum yang mengaturnya. Kemudian ada syarat-syaratnya azan. Baik redaksinya, cara menyampaikannya, wa kaifiyah cara menyampaikannya, dan orang yang mengumandangkan azan itu diatur semuanya. Ada juga wa sunanuhu wa makruhatuhu. Ada sunnah azan, ada makruh azan. Kemudian ketika kita mendengar azan, kita diatur juga bagaimana cara menjawabnya, kalimat-kalimat yang gunakan dan hukum-hukumnya. Ini diatur sedemikian rupa, sedemikian detail, karena azan itu memiliki tempat khusus pada syariat Islam, karena dia menjadi salah satu syiar Islam. Nah, kaifiyatul adzan au sighatuhu, tata cara mengumandangkan azan, au sighatuhu, dan redaksinya,
Ittafaqal fuqaha ala sighatil asliyah lil adhan al-ma'ruf al-warid bi kayfiyatin mutawatiratin min ghairi ziyadatin wala nuqsan wa huwa mathna mathna kama ittafaqu ala at-taswib ay az-ziyada fi adhan al-fajr ba'da al-falah wa hiya as-salatu khairun min an-nawm marratayn amalan bima thabata fi sunnah an Bilal. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذورة فيما رواه أحمد وأبو داود فإذا كان أذان الفجر فقول الصلاة خير من النوم مرتين. واختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا فأثبته المالكية والشافعية وأنكره الحنفية والحنابلة لكن قال الحنابلة لو أتي بالترجيع لم يكره. Ya. Ittafaqal fuqaha ala sighatil asliyah lil adzan al ma'ruf. Para fuqaha ahli fikih semua sepakat. Ya, ittafaqa ya al fuqaha. Para ahli fikih sepakat bahwa azan memiliki redaksi lafat-lafat yang asli, yang sudah dikenal, al-ma'ruf, al-warid, yang itu diriwayatkan, disampaikan dari Rasulullah, bikaifiyatin mutawatira, dengan tata cara mutawatira. Tata caranya ini diajarkan dari generasi ke generasi, dicontohi dari generasi ke generasi sampai generasi kita saat ini. Min ghairi ziyadatin wala nuksan, tidak ada tambahan wala nuksan, dan tidak ada pengurangan. Wahuwa masna masna, dan redaksi yang dibaca masna masna, dua kali, dua-dua ya. Kama ittafaqu ala taswib, sebagaimana mereka juga sepakat adanya penggunaan az-ziyadat fi azanil fajr ba'da al-falah, adanya tambahan azan khusus pada azan salat subuh, yakni kalimat wahia as-salatu khairum minan naum. Kalimat as-salatu khairum minan naum marrataini, dua kali. Amalan bima thabata fi sunnah anil Bilal. Dan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliqauli kepada Bilal, waliqauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Mahdzura, juga diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Mahdzura fima rawahu Ahmad wa Abu Daud. Riwayat-riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya. Kemudian waqtalafu fit tarjih. Para fuqaha ini berbeda pendapat pada tarjih. Tarjih itu maksudnya ayyatiya bisyahadataini sirran qabla ayyatiya bihima jahra. Jadi kalau kita hitung lafaz azan itu 15 kali. Coba kita hitung sama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. 3, 4, sudah 4 ya. Asyhadu an la ilaha illallah. 5. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. 15. Ini yang populer, ini yang masyhur, ini yang disebut dengan cara penyampaian masna masna. 2 kali, dua kali. Kemudian kecuali pada la ilaha illallah yang terakhir 1 kali. Kemudian ini mereka sepakati redaksi ini dan cara menyampaikannya. Kemudian mereka berbeda pendapat. Sebagian itu menggunakan tarjih. Tarjih ini kalimatnya jadi 19, tapi hanya mengulang 2 kalimat syahadat. Mengulang
diulangi, maksudnya sebelum dia dikumandangkan dengan suara yang tinggi, maka muazin itu melafadzkannya dengan pelan. Misalnya sebelum asyhadu an la ilaha illallah, sebelum begitu dia melafadzkan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang tadi 15 yang populer, yang masuk ketambahan 4. Jadinya 19. Nah, siapa yang menggunakan 19 redaksi ini? Waqtalafu fit tarjih wa huwa ay ya'tiya bisyahadataini sirran qabla ay ya'tiya bihima jahra. Fa asbatahu al-Malikiyah wa Syafi'iyah. Mazhab Maliki dan Syafi'i itu asbata, menetapkan tarjih tadi 19 redaksi, tapi yang tidak dikumandangkan ya, yang 4 ini hanya di pelan sebelum dia, yaitu pada 2 kalimat syahadat. Sebelum dikeraskan, dipelankan terlebih dahulu. Wa ankarahul Hanafiyah wal Hanabila. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu mengingkari adanya tarjih, jadi hanya 15 saja. Lakin qala al Hanabila, meski demikian mazhab Hambali mengatakan lau utiya bit tarjih lam yukrah. Kalaupun tarjih yang tadi diulangi, maka tidak makruh dalam mazhab Hanabila. Oleh karena itu al-adzan 15 kalimatan la tarji'a fi kama jaa fi khabar al-aswungo. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, Hanafi dan Hambali, dari pendapat yang mukhtar, yang paling kuat di dalam mazhab tersebut, bahwa azan itu 15 lafal ya. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian ada di sini pas-pas ada kumandan azan yang kita dengar di masjid-masjid tidak sesuai aturan para fuqaha. Wa dzalika kama jaa fil bada'i wa maraqil falah bi jazmi ra' fi at-takbir wa taskini kalimatil adzan wal iqamah kama qala al-Malikiyah wa jaa fi ad-durr al-mukhtar bi fath ar-ra'i akbar kama qala asy-Syafi'i annahu yujma'u kull takbiratain bi nafsin wa yaftahu ar-ra' fi al-ula fi qawli Allahu akbar wa yasakkinu fi ath-thaniyah. Qala ba'd asy-Syafi'i yusannu al-waqfu ala awakhir al-kalima fi al-adhan li'annahu ruya mauqufan. Paling bagus dalam mengumandangkan azan itu diwakaf ala awakhir al-kalimat fil adhan, tidak disambung. Contoh, Allahu akbar gitu ya. Kemudian kalau dia disambung, maka kedengaran jadi Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Bi fathir ra fil ula fi qawlihi Allahu akbar wa yusakkinu fisaniya, dan disukunkan pada ra yang kedua. Ra pertama difathahkan dan pada ra yang kedua disukunkan, jadinya kedengaran Allahu akbar. Nah, bagaimana kalau kedengaran dhamma? Allahu akbar, itu tidak sesuai tata caranya. Yang sesuai dengan tata cara sebagaimana dijelaskan para ulama, fathah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wa qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah inna kalimatil adhan masyhurah wa iddatuha bit-tarji 19 kalimatan amalan bil adhanil masnuni wa huwa adhanu Abi Mahdhura wa fihi at-tarji ay adhkura ash-shahadatain marrataini. Ya. Nah, dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah kalimat azan itu ada 19. Jadi yang pakai 15 itu Hanafi dan Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Adapun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i itu ada 19 dengan menggunakan tarji. Ya, coba kita tes ya dari awal sampai akhir tarji ini. 19 jadinya. Sambil kita menghitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3, 4. Asyhadu an la. Kalau pakai tarji pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 19 semua. Ya. Kemudian lalu bagaimana merubah redaksi ini, menghilangkan redaksi yang lain atau lafaz yang lain? Kalau dia dihilangkan, sudah pasti ini bukan azan yang populer yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang ada, dan para ulama secara mutawatir sudah diajarkan bagaimana tata cara penyampaiannya, bagaimana lafadznya, sampai ada sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia dikurangi? Nah, kalau pengurangan ini hanya pada misalnya ya, karena apa di sini, kalau di sini disampaikan ya, yukrahu at-talhin wa huwa at-tatrib aw at-taghanni aw at-tamdid alladhi yuaddi ila taghyir kalimatil adhan aw ziyada wan naqsi fiha. Amma tahsinu as-sawt bidun at-talhin fa huwa matlub wa yasihu adhan mulahhan ala ar-raji' 'inda al-hanabila li husul al-maqsud minhu ka ghayr mulhan wa yakrahu aidan al-lahnu wa al-khata' wa an-nahw wal-i'rab. Ya. Memang kalau dalam mengucapkannya itu talhin, karena pengaruh lagu, sehingga yang panjang jadi pendek atau yang pendek jadi panjang, yang mat jadi pendek. Ini bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya makruh. Azannya tetap sah seperti yang disebutkan dalam mazhab Hanabila, wa yasihu adhanun mulahhan ala rajih indal Hanabila. Tetap sah dalam mazhab Hambali azan yang mulahhan, yang karena pengaruh lagu kemudian yang panjang jadi pendek, kemudian huruf yang tebal jadi tipis, kemudian penyebutan hurufnya jadi tidak pas dan lain sebagainya. Memang merubah makna, tapi tidak menyebabkan azan tersebut jadi batal, dia tetap sah. Ya. Itu hanya pembahasan tentang tambahan karena perubahan tadi. Perubahan apa? Karena ucapan, karena lagu, karena tidak fasih, itu saja. Nah, bagaimana kalau ada
ada pengurangan. Pengurangan juga karena kalau disebabkan karena talhin tadi, karena tidak terlalu fasih, akhirnya sifatul hurufnya hilang. Itu maksudnya hilang, nuksan, kurang. Ya, atau hurufnya tidak bagaimana jelas penyebutannya, berarti kan nuksan, kurang. Itulah maksudnya, kekurangannya hanya sebatas itu, maka sah azannya. Adapun kalau kekurangannya itu sampai menghilangkan beberapa kalimat, berarti bukan azan lagi namanya. Bukan azan lagi namanya. Dan kalau itu digunakan untuk sholat, ya bukan azan, dan tidak dapat pahala azan sebagaimana yang sudah diatur ini. Dan itu tidak bisa digunakan untuk azan sholat, karena pengurangannya bukan pada talhin tadi, tapi memang mengurangi beberapa kata atau satu kalimat sekaligus, satu lafaz. Misalnya hayya 'alas shalah tidak dipakai lagi, hanya menggunakan misalnya hayya 'alal jihad. Berarti tidak boleh ini disebut sebagai azan sholat, dan tidak boleh digunakan sebagai azan sholat untuk memanggil orang untuk sholat. Ya, meskipun secara makna hayya 'alal jihad, ayo menuju ayo berjihad, meskipun termasuk di dalamnya adalah sholat. Ya, karena jihad adalah bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan maknanya. Ya. Kemudian di dalam kitab ini ada kitab yang kedua, saya sudah buka ini. Ini juga alhamdulillah. Ini judulnya Al-Bayanu Lima Yusgilul Adhan, karya Fadilatul Dr. Ali Jum'ah. Ya, ini saya fans dengan beliau, sangat fans. Alhamdulillah, kitab ini juga saya beli langsung ketika saya kuliah di Kairo, Al-Azhar, Mesir. Ya. Di sini ada pembahasan di halaman 260 ya. Halaman 260 ada pembahasan tentang ma hukmu taswidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wa kharijiha. Apa hukumnya menggunakan kata sayyid ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat ini seperti dalam azan, dalam lafaz azan. Misalnya kan di situ ada kalimat, ada lafaz asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambahi sayyidana misalnya? Jadi bagaimana redaksinya? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Dalam ini bisa dibaca langsung dalam kitab Al-Bayanu Lima Yusgilul Adhan, karya Al-Imam Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu boleh. Bahkan para fuqaha menganjurkannya. Ya, memang ada sebagian yang menganggap itu bid'ah, menggunakan kata sayyid ketika menyebut Nabi Muhammad, baik pada salawat ketika kita tahiyatul akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu ada yang menyebutkan itu bid'ah dhalalah. Tapi dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan kami, dalam mazhab Syafi'i itu malah dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena ta'adduban, karena adab lebih tinggi daripada menjalankan perintah. Contoh, ini dalam kitab ini tentang ini betapa adab lebih tinggi daripada perintah. Wa qad ruwiya an Ibni Abdissalam annahu ja'alahu min babi sulukil adab. Wa qala Asy-Syaukani wa qad ruwiya an Ibni Abdissalam annahu ja'alahu min babi sulukil adab wa huwa mabniun ala anna suluka tariqal adab ahabbu minal imtithal. Ini kata-kata Ibnu Abdissalam.
Nah, ini dia masukkan pembahasan tentang ini dalam adab, tentang adab, sulukul adab. Wa huwa mabniun ala anna suluka tariqal adab ahabbu minal imtithal. Adab itu lebih tinggi daripada menunaikan perintah. Wa yu'ayyiduhu hadis. Ada hadis Nabi yang mendukung ungkapan beliau ini, argumentasi beliau ini. Abu Bakar hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayathbuta makanahu falam yamtathil. Abu Bakar itu pernah mengimami sholat, di mana ketika itu Nabi dalam keadaan sakit. Nah, pada saat dia sedang mengimami sholat itu, sementara sholat, lalu Rasulullah datang mau ikut sholat sama-sama. Lalu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dalam posisi imam saat itu untuk tetap di tempatnya. Nabi mengisyaratkan tetap di tempat ente. Falam yamtasil. Tapi Abu Bakar tidak dengar, tidak mematuhi, dalam tanda kutip ya, tidak mematuhi perintah Rasulullah ini, permintaan Rasulullah. Dia tetap mundur pada saat dalam sejarah ini, dalam kisah ini, riwayat ini, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk tetap di posisi dia sebagai imam, tapi Rasulullah tidak mematuhi itu, tetap Abu Bakar mundur. Apa dia bilang? Wa qala ma kana li ibni Abi Quhafa ay yataqaddama baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas, dia bilang, tidak pantas bagi anak Abu Quhafa, maksudnya dia, tidak pantas Abu Bakar menjadi imam Rasulullah, tidak pantas, tidak beradab. Dia merasa tidak ada etika, tidak punya adab sehingga dia menolak permintaan Rasulullah. Luar biasa soal adab. Ini menjadi dalil. Ada juga peristiwa Sayyidina Ali dalam Sulhul Hudaybiyah. Dalam Sulhul Hudaybiyah ada satu peristiwa perdamaian di mana di situ ba'da an amarahu bidzalika wa qala la amhu ismaka abadan. Sayyidina Ali diminta untuk wa kadzalika Sayyidina Ali diminta untuk menghapus nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan permintaan dari lawan-lawannya pada saat perdamaian itu, perjanjian damai ya, Sulhul Hudaybiyah. Tapi Sayyidina Ali, Rasulullah juga minta sudah hapus saja, kalau misalnya untuk jadi syarat perdamaian, jadi hapus saja itu sesuai permintaan tadi. Tapi Sayyidina Ali menolak untuk menghapus nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dua peristiwa ini, peristiwa Sayyidina Ali dan Abu Bakar, wakil al-haditsaini fi sahih fatakru sallallahu alaihi wasallam min imtithal amri ta'adduban bi'ulawiyatihim. Atas dasar ini maka tidak melaksanakan ini karena atas dasar adab maka ini menjadi penguatan atas argumentasi Ibnu Abdissalam. Ya, jadi perdebatan para ulama seputar penambahan redaksi azan dengan sayyid baik itu dalam sholat ketika ada membaca Nabi Muhammad didahului dengan kata sayyidina atau sayyidi dan lain sebagainya. Memang sudah lama ini jadi perdebatan. Nah, bagaimana kalau dalam azan? Itu termasuk jadi perbedaan para ulama, dan masing-masing tentu memiliki sokongan dalil hujjah yang punya dasar dalam referensi yang kuat. Ya, tapi tentu tambahan-tambahan seperti ini harus bisa
disampaikan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jangan sampai kita mengumandangkan adanya tambahan Sayyidina, misalnya tiba-tiba kita tanpa pemberitahuan di masjid kita mengumandangkan azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dalam hukum boleh, bahkan dianjurkan oleh para fuqaha khususnya dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, ini ada beberapa disebutkan seperti Al-Iz bin Abdussalam Ar-Ramli wal Qalyubi waz Zarqawi min Syafi'iyah. Dari mazhab Syafi'i yang membolehkan ini, Al-Iz bin Abdussalam Ar-Ramli Al-Qalyubi Az-Zarqawi. Kemudian dalam mazhab Hanafiyah Al-Hasfaqi, kemudian Ibnu Abidin dan Asy-Syaukani. Mereka menganjurkan malah membaca Sayyidina baik dalam salat maupun di luar salat, baik dalam lafaz-lafaz azan maupun bacaan-bacaan lain, kalimat-kalimat lain sebelum menyebut nama Muhammad didahului dengan kata Sayyidina. Dan itu termasuk dalam lafaz azan. Ya. Kalau kita di Gorontalo, kita tidak pernah mendengar ada azan yang dikumandangkan dengan menggunakan Sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya, karena tidak pernah kita dengar ini di Gorontalo, meskipun di beberapa negara ada biarkan saja begitu. Nah, kalaupun ada yang menggunakan tambahan sayyidana juga tidak perlu dipersoalkan. Nah, bagaimana dengan tambahan-tambahan lainnya? Nah, ini bahasan kita yang terakhir. Bagaimana kalau ada tambahan-tambahan lainnya? Kalau ada tambahan-tambahan redaksi yang ada, jadi tanpa mengurangi redaksi yang ada, hanya menambah, maka itu tidak boleh hukumnya, kecuali kalau dia meyakini bahwa tambahan itu bukan bagian dari azan. Tambahan bukan bagian dari azan. Misalnya di sela-sela azan dia menyebut Masya Allah, Subhanallah, karena mungkin menyaksikan sesuatu dan lain sebagainya, atau Alhamdulillah dan lain sebagainya. Selama itu dia yakini bukan redaksi tambahan pada azan, tidak ada masalah. Dengan catatan, di dalam kitab ini dengan catatan tidak terjadi faslun tawil, tidak terjadi jedah yang lama sehingga mengakibatkan al-muwalat, sehingga mengakibatkan kalimat azan tadi tidak runut. Ya, termasuk kalau ada di sela-sela itu ada kalam, ada pembicaraan. Di sini disampaikan mana? Ya. Ini bagaimana kalau ada jedah antara lafaz azan ini bahasan tentang ini. Ya. Ya Allah. Ya ini. Saya cari kalimat yang sesuai redaksi yang ada ya. Ya ini.
Ini at-tartib wal muwalat bainal alfazil adzan wal iqamah ittiba'an lis sunnah wa ghairihi. Lianna tarkal muwalat baina kalimatil adzan yakhillu bil i'lam fala yasihu al adzan illa murattaban kama la yasihu bi ghairi mutawali wa yu'ad ghairu murattab wa ghairu mutawali. Wa la yadurru fasilun yasirun binaumin aw igma'u sukut aw kalam wa yabtulu bir rida 'inda al fuqaha. Ya. Syarat azan, dia disebut azan salat. Syarat yang keempat disebutkan dalam kitab ini Al-Fiqhul Islam wa Adillatu at-tartib wal muwalat. Lafaz azan ini disebutkan secara tertib berurut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh acak. Tidak boleh acak. Jadi harus berurut sesuai yang diajarkan kepada kita. Yang sudah seperti populer yang saat ini. Kemudian wal muwalat. Muwalat itu setelah satu lafaz pindah ke lafaz kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai selesai la ilaha illallah begitu. Tidak ada jedah di antara lafaz-lafaz yang ada. Kalau terjadi jedah dan jedah itu sampai panjang waktunya, misalnya sementara azan mau makan dulu atau mau buang, akhirnya nanti mau lanjut DP azan sebagian, lafaz azan sebagian nanti setelah itu. Atau ada yang mau beli, kita layani, tidak boleh. Kecuali wala yadurru fasilun yasir. Kecuali ada jedah yang sesaat, jedah sesaat. Contoh, binaumin. Misalnya orang azan kemudian dia mengantuk, tak tidur beberapa detik. Ada azan. Melihat tuluhu. Karena sangat mengantuk, mungkin subuh ya, begadang, ba'azan, karena saking mengantuknya dia tertidur beberapa detik. Itu tidak apa-apa, yang penting jedahnya hanya sesaat. Kemudian sukut atau tabadiam. Tabadiam ini mungkin dia lupa apa sambungannya, tidak apa-apa. Tapi yang penting yasir, hanya sebentar saja. Termasuk kalimat awil kalam, au kalam atau bicara. Tapi bicara yang sesaat saja. Barangkali ada mungkin yang kita lihat ada orang yang jalan, kemudian kita sampaikan, lewat situ. Hati-hati. Hanya kalimat-kalimat. Bagaimana kalau misalnya jedah itu dengan kalimat hayya alal jihad. Seperti lagi viral saat ini. Berarti ada hayya alal jihad, ayo berjihad. Tidak ada apa-apa. Kalau itu hanya jedah sesaat saja, termasuk itu kalam. Dia mengajak orang di sela-sela azannya. Cuma bedanya yang viral ini tidak menyebutkan hayya 'alas shalah. Tapi kalau dia sebutkan hayya 'alas shalah, dia azan seperti yang sudah populer, yang masyhur yang ada di kita saat ini. Kemudian di sela-sela itu dia selipkan. Ada selipan kalimat-kalimat, selama itu dia meyakini bahwa itu bukan bagian dari azan, cuma diselipkan saja karena mungkin dia merasakan satu situasi yang mendorong emosinya lalu mengucapkan hayya alal jihad, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah tentu ini kalau tidak diklarifikasi, kalau tidak dikomunikasikan terlebih dahulu, tidak dimaklumkan terlebih dahulu, biasanya ini akan terjadi kesalahpahaman. Kita bicara soal hukum ya, dari sisi hukum. Tentu dari pandangan yang lain, sosial politik dan lain sebagainya itu nanti ada bahasannya. Ya, yang dapat kami sampaikan bahwa memang sunnah dalam azan sholat ini dia harus tertib. Dari kalimat satu kalimat lain tidak boleh acak, tidak boleh tukaran tempat. Kemudian yang kedua dia harus berunut, dia tidak ada jeda kalimat kedua dan seterusnya sampai yang terakhir. Adapun kalau ada jeda termasuk di dalamnya al-kalam, ada ucapan-ucapan yang kemudian terucap pada saat dia sedang mengazan,
sehingga terjadi jedah, tapi jedahnya faslun yasir, itu la yadurru, tidak ada masalah dan tidak makruh. Yang penting jedahnya hanya sebentar saja. Ya. Tapi kalau ketika terjadi jedah itu seperti yang lagi viral saat ini, hayya 'alal jihad, misalnya ada jedah seperti itu, cuma tetap dengan catatan dia tetap menggunakan hayya 'alas shalah. Setelah itu dia harus jelaskan bahwa itu bukan penambahan azan. Kalimat azan seperti yang sudah populer, sudah masuk dari dulu sampai dengan saat ini. Ya, itu hanya sekedar selipan saja, jedah sebentar saja. Itu harus dijelaskan seperti itu. Ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, terakhir lagi ada paling akhir ya. Dalam kitab ini Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, ini di bab terakhir membahas tentang al-azan li ghairi salat. Azan ini di samping dia seruan untuk salat, memberitahukan orang tentang sudah masuk waktu salat, juga ada momen-momen tertentu yang kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Momen-momen tertentu, dan itu bukan momen waktu sholat saja. Ya. Minha al-adhan fi udhunil maulud al-yumna inda wiladatihi kama tundabul iqama fil yusra li annahu sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Yang pertama, azan di telinga anak yang baru lahir, bayi lahir. Ketika inda wiladatihi, azan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Dan Rasulullah melakukan itu kepada cucunya Hasan, anaknya Fatimah. Wa minha al-adzan waqtal hariq. Kemudian azan dikumandangkan pada saat ada kebakaran, terjadi kebakaran, azan. Ya. Nah, misalnya kalau lagi azan itu kemudian dia baselip kalimat-kalimat yang misalnya dia perlu ambil air. Itu bukan kalimat azan, tapi jedah sedikit dengan kalimat ucapan-ucapan yang memang dibutuhkan saat itu. Refleks karena lagi ada kebakaran saat itu ya. Atau dia bilang, bangun. Padahal dia lagi azan ini, belum selesai azannya tapi dia sudah mengucapkan ini. Tidak ada masalah, yang penting dia meyakini itu bukan kalimat azan dan jedahnya tidak lama. Wa waqtul harbi, pada saat perang sedang berkecamuk, itu azan. Wa khalfal musafir, kemudian pada saat keberangkatan musafir ke suatu tempat itu diazani, dilepas dengan azan. Kalau kita di Indonesia, jamaah haji dilepas dengan azan ya. Kemudian bayi yang lahir ini juga jamaah haji yang baru datang, seperti bayi yang datang yang baru lahir diazani, sambutan bayi juga itu menyambut jamaah haji yang baru datang. Sebagaimana juga melepas kepergian musafir, kepergian pasukan ke medan perang dengan azan, maka juga melepas mayit pada saat di kuburannya. Tapi ini wala yusannu inda idkhalil mayit al-ghabra 'alal mu'tabad inda Syafi'iyyin. Dalam kitab ini disebutkan tidak dianjurkan azan pada saat memasukkan mayit ke dalam kubur, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau kita baca di referensi yang lain, kitab-kitab Syafi'iyah, memang ada dua pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat. Dari dua pendapat ini ada yang menganjurkan azan pada saat memasukkan mayat di dalam kubur, mayat ketika di dalam kubur. Kemudian ada yang mengatakan itu tidak sunnah. Dari dua pendapat ini mana yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i? Yang mengatakan tidak sunnah. Ya. Tapi ulama-ulama yang mengatakan sunnah. Terserah mana, yang penting ada dasarnya. Ya, kemudian wa minha al-adzan fi udunil mahmum al-masru' walil ghadban waliman sa'a khuluquhu min insanin aw bahima. Azan juga bisa dikumandangkan pada orang yang sedang marah. Kalau ada orang semua azan ini dia, supaya setan lari. Kemudian orang yang sedang humum, orang yang sedang galau atau mungkin lagi tidak fokus begitu ya. Karena mungkin lagi
gegana, galau gelisah merana, azani dia. Kemudian orang yang akhlaknya tidak bagus, anak-anak kita yang nakal dan azan. Barangkali azan yang pertama cuma bidan yang azan, atau mungkin bidannya mungkin tidak ikhlas. Mudah-mudahan kalau bidan kita ikhlas ya. Dan kan membidani lahir saya mereka ikhlas, apalagi mengazani. Cuma biasanya mereka tidak siap mengazani. Maka orang tuanya harus azani. Dan kalau misalnya tetap nakal, azan ulang. Ya, insa khuluquhu min insan. Siapa saja yang akhlaknya tidak bagus, boleh diazani. Begitu juga hewan ternak. Hewan ada yang hewan gila, galak dan diazani boleh. Wa idza tagawwalatil ghailan, dan orang yang kerasukan, ay saharatul jinni wasyayatin, wa dzalika lidafi syarabil adzan, fa inna syaitana idza sami'a adzan adbara. Karena orang yang kerasukan itu, kerasukan jin maupun syaitan itu diazani, karena azan itu untuk menjadikan setan yang merasuki dia itu akan lari, akan meninggalkan dia sehingga dia sembuh dari kerasukannya. Jadi meruqyah orang yang kerasukan itu ya dengan azan dia, supaya jinnya lari. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami sekeluarga dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.